Jumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan bagi kita terdapat dalam Matius pasal 26 ayat 57. Sebelum kita membaca kebenaran firman, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepada Allah yang sebagai kebenaran, lewat firman Tuhan di saat ini, kami hendak ingin membaca dan merenungkannya. Nyatakan kuasa dan hikmat-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami setiap kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan secara bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Matius pasalnya yang ke-26 ayat 57, di sana diperkatakan demikian. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, ketika kebenaran firman Tuhan ini dibentangkan dalam kehidupan kita, maka tentunya kita akan melihat, bahkan juga kita akan belajar bagaimana Yesus dibawa di hadapan mahkamah agama ini. Nah, lewat satu ayat ini saya mengangkat satu tema kecil dengan tema kita yang berbunyi, jangan mengadili kebenaran. Kenapa jangan mengadili kebenaran, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Kita sendiri ketahui bahwa Yesus itu adalah kebenaran itu. Nah, kenapa Yesus harus dibawa ke mahkamah agama? Kenapa Yesus harus dibawa kepada imam-imam besar? Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, imam-imam besar ini mereka tidak memahami atau mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Nah, ketika Yesus diperhadapkan kepada mahkamah agama ini, walaupun mereka mencari-cari sebuah kebenaran untuk menyatakan Yesus dia bersalah, tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, didapati dalam setiap pembacaan firman Tuhan, ketika kita membaca setiap ayat ini, maka kita temui di sana bahwa Yesus tidak melakukan apa-apa. Bahkan ketika mereka melantarkan segala sesuatu, tuduhan, bahkan memaki Yesus, bahkan juga meludahi Yesus, memukul Yesus, tetapi Yesus tidak melakukan apa-apa. Yesus hanya berdiam. Dan yang lebih mengherankan atau lebih berita yang meluar biasakan, bahwa Yesus memberikan suatu berita yang luar biasa, bahwa sesungguhnya Mesias itu dia akan duduk di sebelah takhta Bapaknya di sorga. Nah, dengan berita itu akhirnya menggemparkan, bukannya Kayafas imam-imam besar, para tua-tua, bukannya mereka berbalik dan mau bertobat, tetapi mereka malah menundukkan Yesus dengan membuat Yesus harus tersalibkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kalau tadi saya katakan bahwa Yesus adalah kebenaran itu sendiri, kita bisa lihat dari Yohanes pasal 8, kitab Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-32. Di sana diperkatakan begini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, di sana dia katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membangun hidup kita di dalam Tuhan, ketika kita ada berakar di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka sesungguhnya Bapak Ibu dan saya, kita telah dimerdekakan oleh kebenaran firman itu sendiri. Kita telah dimerdekakan oleh Yesus itu sendiri yang adalah sebagai kebenaran itu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jangan heran dalam menghadapi perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini. Banyak realita yang akan kita hadapi, tetapi yang mau menjadi tanda tanya dalam kehidupan kita, menjadi contoh,
Ketika kita bilang kita hidup di dalam Yesus, ketika kita bilang kita imani apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, tetapi dalam realita kita berjalannya hidup ini, kita kenapa tidak menghidupi firman itu dengan baik? Contohnya, kita mudah khawatir, kita mudah putus asa, kita mudah bimbang, kita mudah ragu. Padahal di dalam firman, ketika kita katakan kita menghidupi firman, tetapi kita sesungguhnya tidak membangun hidup ini di dalam firman itu. Nah, kalau kita membangun hidup kita di dalam firman, firman Tuhan katakan kita bagaikan orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, baik Imam Kayafas, bahkan juga tua-tua, mereka tidak mengenali siapa itu Yesus. Kalau mereka mengenali itu Yesus dengan benar, mereka tidak akan pernah salah dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka tidak akan pernah salah dalam mengambil sebuah langkah. Tetapi ketika hal ini terjadi, firman Tuhan katakan, firman Tuhan mencatat, supaya apa yang dinubuatkan untuk Yesus tergenapi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah kita mau untuk mengadili sebuah kebenaran. Karena sesungguhnya ketika kita mengadili kebenaran itu, kita tidak pernah hidup di dalam kebenaran itu. Karena kita tidak tahu siapa itu kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau kita membangun hidup kita di dalam Tuhan, kalau kita membangun hidup kita di dalam kebenaran firman, kita akan memahami apa mau Tuhan dalam hidup kita. Bukan yang kita paham apa yang kita mau untuk Tuhan, tetapi kita harus memahami ini dengan sungguh dan benar. Apa mau Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, supaya kebenaran itu akan nyata, dan lewat kehidupan kita banyak jiwa yang akan terus diberkati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat menjalani masa sengsara yang ke-6 ini. Tuhan menolong dan memampukan kita dalam menghayati setiap karya-karya Tuhan yang begitu agung dan ajaib dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat kebenaran firman yang adalah Engkau sendiri itu telah memberikan suatu pengertian kepada kami bagaimana karya Yesus yang nyata terjadi dalam hidup kami. Ketika kami terus membangun hidup kami di dalam Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami tidak akan pernah sia-sia. Tetapi kami terus diberikan kekuatan, bahkan kemenangan itu menjadi milik dan bagian kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Allah-Mu yang kudus, agar dalam menapaki hari-hari hidup kami mau tetap mengandalkan Tuhan, kami mau tetap membangun hidup kami di dalam Tuhan, kami mau tetap menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami kepada Tuhan, sehingga dalam melangkah, jangan kehendak kami yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang nyata dan terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati kehidupan pribadi keluarga kami, dalam dunia pekerjaan dan pelayanan kami. Kami bawa semua pergumulan kami bawa doa syukur kami hanya di dalam naungan tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.